Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Rini di video pembelajaran IPA. Pada video kali ini, Bu Rini ingin mengajak anak-anak untuk bersama-sama membahas mengenai adaptasi fisiologi pada tumbuhan dan juga hewan. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari mengenai macam-macam adaptasi, yaitu ada adaptasi morfologi, kemudian adaptasi fisiologi, dan juga adaptasi tingkah laku. Nah, detail mengenai adaptasi morfologi, baik tumbuhan maupun hewan, sudah anak-anak pelajari sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai adaptasi fisiologi pada tumbuhan dan juga hewan. Tujuan pembelajaran dari kali ini, setelah Anda semua menyimak dan memperhatikan video pembelajaran kali ini, Bu Rini berharap Anda dapat mengidentifikasi adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Yang kedua, anak-anak juga dapat mengidentifikasi beberapa adaptasi fisiologi pada hewan. Nah, adaptasi fisiologi itu anak-anak masih ingat apa artinya? Nah, kalau adaptasi morfologi itu berhubungan dengan bentuk suatu makhluk hidup, ya, bentuk fisik dari suatu makhluk hidup. Kalau dalam tumbuhan itu ada beberapa bentuk yang spesifik, ya. Kemarin ada misalnya kaktus yang hidup di daerah xerofit, kemudian ada tumbuhan higrofit yang hidup di daerah lembab, dan juga ada tumbuhan hidrofit yang tumbuh di daerah berair. Nah, kalau dari hewan, itu yang sudah anak-anak pelajari, ada bentuk paruh burung yang beraneka ragam, disesuaikan dengan jenis makanan yang akan mereka makan. Kemudian, untuk yang hewan itu ada juga yang bentuk cakar. Cakarnya bermacam-macam, sesuai dengan tempat hidup mereka. Karena pada dasarnya adaptasi itu untuk mempertahankan hidup mereka, baik untuk mencari makan maupun untuk mempertahankan diri dari para pemangsa. Nah, adaptasi fisiologi seperti pada adaptasi morfologi itu terjadi pada tumbuhan maupun hewan. Nah, sebelum lanjut di materi berikutnya, Bu Rini ingin memberikan satu pernyataan bahwasanya materi adaptasi ini itu adalah materi yang sangat mudah. Kenapa? Karena sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tidak, kita mempelajari berbagai macam tumbuhan maupun hewan yang ada di sekitar kita dengan berbagai jenis adaptasi mereka. Jadi kita bisa mengamati langsung bagaimana tumbuhan maupun hewan di sekitar kita itu beradaptasi. Nah, adaptasi fisiologi tumbuhan. Kita ke tumbuhan dulu, ya. Ada beberapa contoh dari tumbuhan yang beradaptasi dengan fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi itu sendiri tadi sudah anak-anak perhatikan bahwa fisiologi itu mengenai organ atau bagian tubuh tertentu dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang memiliki fungsi khusus. Nah, jadi ada organ ataupun zat tertentu yang dimiliki oleh tumbuhan maupun hewan yang memiliki fungsi khusus. Nah, contohnya kalau pada tumbuhan itu ada kantung semar. Nah, kantung semar ini memiliki apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian pohon nangka dan juga mahoni serta bunga melati.
Baik, kita langsung bahas satu-satu. Adaptasi fisiologi tumbuhan yaitu kantung semar. Nah, kantung semar itu memiliki zat asam di dalam daunnya yang berbentuk kantung. Jadi jika anak-anak perhatikan, yang mirip kantung itu ternyata adalah daun yang termodifikasi menjadi seperti kantung. Nah, di dalamnya itu ada zat asam. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mencerna mangsa. Dalam hal ini, yang biasa hinggap di dalam daun kantung semar itu adalah serangga. Ketika serangga jatuh ke dalam kantung kemudian berada di zat asam, maka serangga itu dipastikan tidak akan selamat karena nantinya akan dicerna oleh si zat asam ini. Kemudian pohon nangka. Pohon nangka itu punya bagian khusus, yaitu getah yang dia keluarkan. Getah ini adalah berbentuk pekat dan sangat lengket. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menjebak pemangsa, sehingga pohon nangka ini nanti akan aman dari para pemangsa. Bunga melati. Bunga melati itu punya bagian khusus apa ya? Ternyata bunga melati ini adalah menghasilkan bau harum yang berguna untuk menarik serangga. Supaya apa? Supaya bunga melati ini nantinya terbantu untuk proses penyerbukan. Kemudian pohon mauni. Pohon mauni ini punya zat beracun yang dikeluarkan ke lingkungan di sekitarnya. Ya, biasanya ini melalui akar yang ada di dalam tanah. Supaya apa? Untuk mengurangi persaingan dengan tumbuhan lain. Jadi tidak ada tumbuhan lain yang mampu tumbuh di dekat di pohon mahoni ini, sehingga pohon mahoni bisa punya ruang tumbuh yang cukup. Nah, itu adalah beberapa contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Ingat, fisiologi itu berkaitan dengan organ tubuh tertentu atau zat tertentu yang dimiliki atau dikeluarkan oleh suatu makhluk hidup yang nantinya akan berfungsi untuk mempertahankan hidup mereka. Kemudian kita ke adaptasi fisiologi pada hewan. Pada hewan itu kita bisa mempelajari beberapa jenis hewan yang kita kenal mengalami proses adaptasi fisiologi. Pertama itu ada sapi atau hewan herbivora yang lain, kemudian rayap, burung hantu, kelelawar, dan juga cumi-cumi. Mereka punya organ tubuh atau zat tertentu apa ya? Kita pelajari. Yang pertama adalah sapi atau herbivora. Kita tahu bahwa sapi itu adalah pemakan rumput. Di dalam rumput itu ada kandungan selulosa. Selulosa itu tidak akan bisa dicerna oleh kita-kita seperti manusia ini, karena di dalam tubuh kita tidak memiliki zat untuk mencerna selulosa itu. Nah, sapi itu punya enzim selulase. Enzim ini nantinya akan membantu sapi untuk mencerna rumput-rumput yang mereka makan atau beberapa tumbuhan yang mereka makan, karena tumbuhan itu pada dinding batangnya itu memiliki zat yang bernama selulosa. Itu adalah dari sapi ya. Jadi sapi memiliki enzim selulase di dalam perutnya yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Nah, selanjutnya yaitu rayap. Nah, rayap itu masih mirip dengan sapi tadi, yaitu dia memiliki enzim selulase yang ada di dalam tubuhnya. Bedanya, di enzim selulase yang ada di dalam tubuh rayap ini dihasilkan oleh flagellata. Nah, seperti yang anak-anak sudah pernah pelajari di simbiosis, bahwa rayap itu memiliki bakteri
flagellata yang ada di dalam tubuhnya. Bakteri ini akan membantu dalam proses pencernaan. Nah, rayap itu kan makanannya kayu, sementara kayu itu mengandung selulosa. Yang bisa mencerna selulosa itu adalah enzim selulase ini. Kemudian burung hantu. Burung hantu itu punya organ penglihatan yang tajam, sehingga meskipun di dalam gelap, burung hantu itu tetap bisa melihat. Nah, selain organ penglihatan yang tajam, burung hantu juga punya pendengaran yang sangat tajam. Selain itu, kepalanya juga bisa berputar 180 derajat. Kemudian, bulu-bulu burung hantu itu halus. Maaf ya, ini halus. Sehingga ketika terbang itu hampir tidak terdengar oleh di sekelilingnya, makhluk-makhluk di sekelilingnya. Gitu. Kemudian kelelawar. Kelelawar itu punya organ pendengaran khusus, sehingga dia bisa mendengar bunyi infrasonik maupun ultrasonik. Infrasonik itu adalah bunyi yang sangat lemah, sedangkan ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat. Kita sebagai manusia itu hanya bisa mendengar bunyi audiosonik yang tengah-tengah ya. Sementara kalau kelelawar itu baik infrasonik maupun ultrasonik itu bisa dia dengarkan, karena organ pendengarannya termodifikasi khusus. Kemudian kelelawar juga punya kemampuan ekolokasi, yaitu bisa mendeteksi keadaan di sekitar menggunakan organ pendengarannya. Jadi kelelawar ini secara ilmiah dia bisa mengeluarkan semacam sinyal yang ia keluarkan. Kemudian sinyal ini akan terpantul oleh keadaan sekitar dan bisa dia terima kembali. Nah, dengan hal tersebut kelelawar bisa memperkirakan jarak mangsa ataupun jarak makanan yang akan ia tuju atau akan ia makan. Itu. Yang terakhir adalah cumi-cumi. Nah, cumi-cumi itu berenang dengan tentakelnya. Kalau kita lihat hewan perairan, hewan air yang lain seperti ikan itu bergerak dengan sirip. Sementara cumi-cumi ini bergerak dengan tentakel. Kemudian cumi-cumi juga punya zat khusus, yaitu tinta hitam yang berfungsi untuk mengelabui musuh. Nah, itu tadi anak-anakku semua adalah adaptasi fisiologi dari tumbuhan maupun hewan. Sekarang kita saatnya latihan soal. Petunjuknya, tulislah soal dan jawabannya di buku tulis IPA anak-anak. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi? Yang kedua, kantung semar memiliki daun berbentuk seperti kantung. Di dalamnya terdapat apa yang berfungsi sebagai zat perangkap sekaligus pencerna serangga yang masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, kelelawar memiliki kemampuan mendeteksi lingkungan di sekitar meskipun dalam keadaan gelap. Kemampuan ini disebut sebagai kemampuan apa? Baik, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini dari Bu Rini. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.